dengan demo itu nanti seperti Afghanistan. Ada medan perang. Dan yang kedua yang paling penting menurut saya dijaga oleh pemerintah Indonesia. Ini kelompok-kelompok yang istilahnya dulu pernah ke Afghanistan ataupun belajar ataupun suka kepada Taliban. Ajaran Taliban sudah mengakar di Indonesia. Saya kelas 4 SD itu sudah radikal. Pada waktu itu saya ribut sama ayah almarhum gara-gara saya menurunkan lambang Garuda Pancasila dan foto presiden dan wakilnya. Itu kelas 4 SD saya. Jadi kalimat tauhid, Pancasila tauhid itu sudah saya dengar sejak kelas 3 SD. Nah seperti itu gambaran. Bahwa Indonesia sendiri pernah menerima kedatangan Taliban ini, lebih tepatnya Yusuf Kala yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Taliban itu artinya pelajar. Jadi kalau zaman dulu kita sama dengan tentara pelajar awalnya. Saya salah satu orang yang akan dikirim ke Afghanistan. Saya masuk di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Pada waktu itu saya ditempatkan di Batalion Logistik. Indonesia sekali lagi punya latar belakang yang mungkin ada kemiripan dengan Afghanistan dari segi banyaknya macam-macam aliran. Dan yang kedua yang paling penting menurut saya dijaga oleh pemerintah Indonesia. Ini kelompok-kelompok yang istilahnya dulu pernah ke Afghanistan ataupun belajar ataupun suka kepada Taliban. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi di situ selama 2 tahun ketika pemerintahan Benazir Bhutto sudah mau diusir akademi itu. Maka kemudian hari Benazir Bhutto jadi sasaran teroris itu sudah pas. Karena pernah mengusik kami. Inilah perang dahsyat Jokowi dan kita hadapi kadal gurun Taliban yang ingin membuat gaduh di masyarakat. Jokowi mendorong agar Indonesia maju. Reformasi di berbagai bidang dilakukan, bahkan HTI diperangi Jokowi. Pada zaman Jokowi pun, arah menghargai perbedaan keyakinan didorong. Ketika pecah jihad Afghanistan pada waktu itu adalah Mujahidin atau Muslimin Afghanistan itu asalnya itu memberi peringatan kepada pemerintah Afghanistan. Ini kan mayoritas Muslim, kenapa kok pemerintahnya ngarah ke komunis? Demo-demo juga Pak. Inklusivisme dibuang, intoleransi dihilangkan. Jutaan orang pada mabuk agama dijadikan alasan bernegara, berbangsa, kehidupan. Mereka menciptakan kebencian dengan mengancam. Makanya harapan alumni Afghanistan dengan demo-demo kemarin itu harapannya ada itu. Dengan demo itu nanti seperti Afghanistan. Ada medan perang. Karena yang ditunggu itu teroris itu medan perang itu. Makanya sering saya katakan kalau orang normal yang didambakan kedamaian, teroris yang didambakan kerusuhan. Nah itu harus tahu semuanya Mas. Jadi itu 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu. Mereka masih muda-muda. Istilah Taliban ini mengacu pada kelompok yang ideologis dengan aksesoris yang agamis. Hormat bendera merupakan bagian keyakinan kami sebagai seorang muslim untuk melaksanakan akidah kami, karena kalau kami hormat bendera berarti bertentangan dengan keyakinan kami, yaitu telah melakukan satu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu berarti akan membatalkan keyakinan saya sebagai seorang muslim. Kalau saya menyembah bendera itu saya syirik. Tak hormati. Bukan saya menyembah. Mulai itu banyak orang-orang yang model. Nah, orang-orang seperti itu cikal bakal teroris. Sekarang 20 tahun kemudian mereka Taliban itu juga sudah bukan lagi pelajar dalam artian umur, tapi sudah menjadi satu kelompok militan yang sangat militan.
Namun sama halnya di Afghanistan yang penduduknya juga sudah ada yang mendukung Taliban, di Indonesia juga demikian. Ada JK yang diam-diam pernah menjamu pemimpin Taliban di rumahnya dan terlihat tertawa terbahak-bahak bersama mereka. Rupanya Taliban ini juga pendukung di Indonesia. Sebelumnya, sempat heboh dulu KPK Taliban. Hal ini terjadi karena adanya kepentingan di dalam tubuh KPK ini. Pengamat dari IPW bernama Neta Espane sampai membagi dua kelompok ini di dalam tubuh KPK saat itu. Yang satu disebut polisi Taliban dan yang satu disebut polisi India. Polisi Taliban itu identitas, ya saya sebut aja rombongannya Nopel lah. India dan polisi Taliban di KPK itu kita dapat dari internal mereka sendiri. Dan mereka yang menamakan itu. Taliban seperti pinang dibelah dua dengan kadal gurun yang menjamur di Indonesia, selalu menawarkan surga, merongrong negeri dan memuja khilafah, bahkan janji surga. Yang ingin menjadikan Afghanistan itu bebas daripada pengaruh asing. Tapi sekarang ini setelah 20 tahun juga saya kira sudah prinsip-prinsip itu sudah mulai mereka evaluasi sadari. Karena itulah kenapa saya mengundang mereka 2 kali ke Indonesia. Bukan maksudnya ada anak yang menganut aliran kepercayaan tertentu. Pada saat upacara bendera tidak boleh menghormati bendera dan tidak boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera ini hanya simbol bahwa kita punya negara, punya teritori, kita punya bangsa, dan salah satu simbolnya adalah bendera merah putih. Hormat kepada bendera merah putih tidak apa-apa. Yang tidak boleh menyembah kepada bendera merah putih. Sujud-sujud begini. Terkait dengan nasionalisme dan NKRI. Jadi kalau seandainya tidak mau menghormati bendera dan tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, ini bagian daripada melawan daripada aturan berkewarganegaraan dan berkebangsaan. Itu jika bakal teroris mau model menunggu, mereka sudah tidak peduli dengan bangsanya, mereka tidak menghormati negerinya, mereka selalu mengatakan bangsa ini adalah bangsa tauhid, mereka mengatakan orang-orang kita ini orang-orang yang tidak benar, mereka lah orang-orang yang benar, justru mereka penyebar ketidakbenaran yang ada di negeri ini. Jangan nilai akhlak orang, berkaca, kita nilai akhlak kita sendiri, saudara. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat. Ini sing larang solawat ora ento, dikiran ora ento, manakipan syirik, kabeh syirik. Iki arep apa to, Drun kowe iki kok ngono. Dunia dihebohkan dengan kaburnya Presiden Afghanistan setelah organisasi yang mengatasnamakan dirinya Taliban berhasil menguasai Kabul. Inilah momen militan Taliban menduduki istana kepresidenan Afghanistan di Kabul pada 15 Agustus 2021 waktu setempat. Dalam video eksklusif yang disiarkan langsung Al Jazeera hari ini, terlihat kemewahan interior istana presiden. Meski demikian, beberapa militan Taliban menduduki kursi presiden sambil menenteng senjata laras panjang. Pihak Taliban mengatakan kelompoknya akan segera mendeklarasikan Imara Islam Afghanistan dari istana kepresidenan di ibu kota Kabul. Imara Islam Afghanistan merupakan nama negara di bawah pemerintahan Taliban yang digulingkan oleh pasukan pimpinan Amerika Serikat setelah serangan pada 11 September 2021. Sementara itu juga beredar video yang menunjukkan milisi Taliban masuk ke rumah Panglima Perang Afghanistan, Abdur Rashid Dostum, sekutu Amerika Serikat, yang melarikan diri. Masih dari The New York Post pada Minggu 15 Agustus 2021, para milisi dengan membawa senjata terlihat bersantai di istana mewah seorang Panglima Perang Afghanistan setelah mereka mengambil alih Masyai Sharif, kota terbesar keempat. Sejumlah orang langsung pada kabur, sedangkan rakyat biasa hanya bisa pasrah. Saat satu persatu, rumah-rumah mereka digedor paksa oleh sekelompok Taliban tersebut untuk menyerahkan anak perempuan mereka untuk dinikahi atau dijadikan budak. Ya, kalau kita kembali kepada 20 tahun lalu, seperti itulah mereka Islam yang konservatif, yang radikal. Kemudian karena terpengaruh oleh pengaruh daripada tempat mereka bersekolah atau belajar di Pakistan.
Karena itulah mereka sangat militan, tapi ini juga membentuk suatu negara Islam menurut pandangan mereka itu yang benar, menurut pandangan mereka ya. Tentu kita berbeda pandangan seperti itu. Sudah terjadi di negeri-negeri di luar negeri banyak kehancuran dikarenakan orang-orang yang seperti itu. Mereka mengatakan Islam itu keras. Islam itu qulil haq walau kana murra, betul, tapi dengan adab, dengan aturan. Mengtingali kitab-kitab para salaf kita. Bukaan Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Wacon sejarahnya bagaimana dan bagaimana beliau mendidik kita. Lah wong-wong kuwi ra gelem buka Ihya. Buku Ihya itu dikatakan buku yang tidak ada artinya. Imam Ghazali itu dianggap wong kentir. Naudzubillah min dalik. Imam Ghazali itu dianggap imam yang orang Syiah, orang-orang yang sufi itu dianggap orang-orang yang gembel sama mereka. Padahal orang-orang sufi itu cikal bakalnya kita ahli sunnah itu mesti barengi. Ya, Islam, iman dan ihsan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.